solusi. Solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hilda Melani Purba, saya Putri Puspitasari, saya Nadia Syafitri. Di sini kami akan berdiskusi tentang pendidikan remaja sebaya. Oke, kita ini mau ngapain? Mau diskusi Diskusi tentang apa kira-kira? tentang pendidikan remaja sebaya. Jadi aku mau nanya nih kan sama perubahan-perubahan apa aja yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak-anak ke fase remaja itu? Nah, perubahan yang terjadi selama dari fase anak-anak ke remaja itu, setiap makhluk itu tumbuh besar dan berkembang. Nah, selama mengalami tumbuh kembang itu dari anak-anak menjadi remaja, seseorang mengalami beberapa perubahan penting. Yang pertama itu perubahan bentuk. Nah, seperti peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat, suara berubah menjadi besar, ya kan? Nah, yang kedua itu perubahan file atau fungsi tubuh. Seperti alat kelamin itu peka dan mudah terangsang. Nah, yang kedua itu keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah. Nah, yang perubahan yang ketiga itu perubahan kejiwaan. Perubahan kejiwaan itu misalnya keinginan yang tinggi, anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun, begitu. Tujuan terbaik Ya. Jadi kan tadi Putri udah jawab ya kan perubahan-perubahan apa aja yang terjadi. Jadi ini aku mau nanya sama Muna. Jadi menurutmu itu apa aja kesamaan dan perbedaan antara tumbuh kembang remaja dari anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, kesamaannya itu tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensinya masing-masing, manakala lingkungan hidup mereka mendukung pencapaian potensi tersebut. Nah, baik orang dewasa laki-laki maupun orang dewasa perempuan. Nah, kalau perbedaannya itu ada beberapa perbedaan dari kecepatan tumbuh dan berkembangnya bagi remaja laki-laki pada umumnya. Nah, kalau remaja putri itu lebih cepat matang daripada laki-laki. Yang sering terjadi, remaja putri memiliki sedikit kesempatan tumbuh dan berkembang secara teratur. Ini karena kaum perempuan mengalami kepercayaan yang lebih rumit dan lebih sulit dan penuh masalah tentang kehidupannya yang mereka kembangkan gitu. Jadi sekarang Nadia ini mau nanya nih ke Hilda. Pertanyaannya itu kan, bagaimana dan faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja? Jadi kan faktor tumbuh itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu faktor dari pembawaan. Kalau dari eksternal itu
dari kesehatan, gizi, lingkungan keluarga maupun lingkungan teman sebaya serta sekolah. Jadi itu yang mempengaruhi faktor-faktor dari tumbuh kembang remaja. Nah, sekarang Nadia mau nanya ke Putri, bagaimana cara kita menyikapi tumbuh kembang remaja tersebut? Mengingat pembawaan seseorang itu tidak bisa diubah ya. Penyempurnaan tumbuh kembang itu dilakukan dengan pengelola faktor luar sebaik-baiknya. Ini termasuk mengenai kesehatan, gizi, dan lingkungan, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan luar. Oke, di sini saya mau nanya, bagaimana mencegah dan menanggulangi dampak negatif tumbuh kembang remaja? Kalau untuk pencegahannya itu ada 4 Put. Yang pertama itu meningkatkan ibadah. Terus yang kedua itu membiasakan diri mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga mencari segi-segi positif pada diri masing-masing. Jadi jangan cari apa aja segi-segi negatifnya ya kan, cari juga segi-segi positifnya. Terus yang keempat itu berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dari perilaku-perilaku yang beresiko. Terus kalau untuk penanggulangannya itu ada 3. Yang pertama itu menekan rasa negatif secara berkelompok. Yang kedua itu berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib. Jadi kalau kita punya cerita-cerita kesulitan itu bagi-bagi aja sama sahabat kita ya kan, biar kita pun punya teman untuk cerita. Lalu yang ketiga itu menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, kegiatan, bersosialisasi, olahraga, dan kesenian. Jadi kita kan punya potensi diri, jadi kayak kita tuh menyalurkan potensi diri kita itu arahnya kemana gitu. Kalau arahnya misalnya ke kesenian ya kita ikuti yang arah-arah kesenian, kalau olahraga ya ikuti yang arah-arah olahraga gitu. Terus mau nanya nih sama Nadia, menurut Nadia itu apa itu pacaran dan kesenjangan? Nah, kalau pacaran itu adalah persahabatan pria dan wanita yang didasari rasa cinta atau rasa kasih sayang yang berkelanjutan sampai ingin menjalani hubungan suami istri atau hubungan menikah. Nah, kalau senggama itu adalah hubungan seksual atau yang sering disebut seks kan. Nah, ada juga yang menyebutnya itu penembusan. Nah, kalau lebih rincinya lagi, sanggama itu merupakan kegiatan yang terpuji, tapi bagi orang yang sudah menikah gitu, yang sudah saling mencintai. Nah, untuk berlanjut keturunan. Nah, tujuannya itu jelas, yakni melestarikan manusianya itu di bumi ini. Nah, maka dari itu Allah memberikan kenikmatan bagi mereka yang melakukan sanggama itu untuk bertujuan tersebut. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari tema ini adalah
pendidikan remaja sebaya dapat membentuk remaja untuk tumbuh dan berkembang secara sosial. Melalui pendidikan remaja sebaya, remaja dapat belajar untuk saling menyayangi dan saling menasihati satu sama lain. Terus untuk temannya sebaya juga dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada perilaku remaja. Sehingga perlu diterangkan nilai-nilai positif melalui pendidikan remaja sebaya. Seperti itu kesimpulan dari tema ini. Solusi sampai ketemu kembali. Sampai ketemu kembali, nggak ada pakai solusinya. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu kembali gitu aja. Salam